Oke guys, kali ini gue mau ngebahas satu barang yang sangat interesting untuk dibahas. Ini adalah sebuah tripod carbon fiber. Ini menurut gue sangat menarik karena ini mungkin salah satu tripod carbon fiber termurah yang bisa gue temukan. Gue nggak tahu ya ini yang paling murah atau salah satu yang paling murah. Yang jelas gue beli ini di harga 1,6, sementara tripod carbon fiber lain paling nggak 1,9 2 jutaan ke atas. Ini 1,6. Tripod ini adalah dari Ulanzi MT60. Ini muter-muternya gini banget ya. Ini Ulanzi MT60 video aksesori. Nah, ini bentukannya kayak gini nih. Jadi gue mau ngebahas ini sekalian unboxing aja ya. Dapat carrying bag. Ini carrying bagnya bagus sih. Ini bahannya bukan cuman kayak kain doang, tapi beneran bahan tas gitu loh. It's very high quality, as you can see like this ya. High quality banget. Ini ada tulisan Ulanzi-nya, mantep ini. Oke, langsung kita buka. Slatingnya mantep banget loh ini. Oke, kita lihat ada apa aja di dalam. Pertama ada tripod manual, ini ya, manual. Terus ada kunci L, sama I don't know what is this, qualified certificate. Ya itu. Terus ada apa lagi? Sama silika gel sih, cuman ini kita nggak akan pakai. Ini biar kering aja. Ini adalah tripodnya. Kita buka. Ini dia tripodnya guys, Ulanzi MT60. Ini dia bisa jadi monopod juga ya, makanya ini kalau misalnya kita puter bisa kita lepas ini. Kita coba aja langsung ya. Set. Ini kita buka dan ini udah jadi monopod. Dia sistemnya sistem lock yang puter kayak gini. Twist lock ya namanya ya. Pokoknya ini bisa kita jadiin monopod. Nanti kita coba setinggi apa. Sekarang gue masukin dulu, gue mau ngetes mau ngebahas ini secara keseluruhan dulu ya. Dari yang gue coba ini bahannya sih carbon fiber sama aluminium. Ada sedikit plastik di sini. Dan ini sistem locknya agak unik ya. Dia bukan yang biasa kita klip gitu, tapi ini kita tarik ke atas, kita congkel kayak gini. Kelihatan nggak? Kita congkel ke atas gini. Mungkin kayak gini. Nih kita gini set. Nah, kita tarik kayak gini baru bisa kita lebarin. Dan dia bisa lebar banget, gue nggak tahu derajatnya nih, gue belum lihat secara detail ininya, spesifikasinya. Nanti mungkin gue share di bawah aja ya spesifikasi lebih detailnya. Tapi dia punya center column sama dia bisa selebar ini. Nah, di sini center column-nya bisa dilepas, tahu gak sih, buat dijadiin sebagai apa sih yang ke bawah gini. Nah, bisa ke bawah gini. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil low angle, kalian bisa ambil di sini. Cuman gue bukan tipikal orang yang suka ngambil low angle separah itu. Gue bakal tetap taruh ini di atas. Ya just to let you know aja kalau ini bisa dilepas terus taruh bawah buat ngambil low angle. Terus di bawah sini ada apa ini? Buat naruh barang. Cuman kayak gini aja, cantolannya nggak bisa. Biasanya kan cantolan kan bentuknya kayak hook gini ya. Kayak apa sih? Kayak gini. Ini cuman full kayak gini, jadi agak susah juga kalau misalkan menaruh tas di sini. Yaitu sebagai pertimbangan aja. Untuk tingginya, bentar. Kalau misalkan kita buka semuanya ya. Jujur gue sebenarnya kurang suka sama sistem twist lock kayak gini karena lama banget. Gue lebih suka sistem yang flip lock. Karena tinggal gerakin 2-3 jari aja terus sudah bisa langsung full. Kalau ini kan kita harus twisting pergelangan tangan kita berkali-kali, dan itu menurut gue nggak efektif banget. Jadi ya ini personal preference sih. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang flip lock daripada twist lock. Oke. Ini kalau misalkan dibuka semua kakinya, tingginya sedada gua coba ambil ini deh, ntar gua coba ambil
meteran. Sebentar, kurang lebih sekitar 125, 126 atau 127 ya, kurang lebih 3 cm-annya itu ya. Pokoknya di antara 125-an, kurang lebih 3 cm. Ya menurut gua segini aja sih udah cukup ya, apalagi kalau misalkan kita untuk video di dalam rumah, apalagi kita bikin videonya duduk kayak gua barusan tadi duduk. Jadi menurut gua segini aja udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih tinggi lagi, ini kan tadi bisa dilepas ya, ini bisa dinaikin lagi ke atas. Nah, kalau misalkan kita sampai ujung atas gini ya, ini kurang lebih sampai sini nih, terus kita lock pas di ujungnya, kita cek tingginya. Gue tinggi 170 cm dan ya kurang lebih sama kayak tinggi gue. Kalau misalkan kalian mau nekat lagi, naikin sedikit lagi, terus lock. Dan ini dari 170 cm. Tapi gue nggak akan rekomendasiin kalian pakai setinggi ini. Karena apa? Wobble-nya parah banget cuy. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian pengen tinggiin lagi, paling nggak setengahnya. Biarkan di tengah sini ada center column buat ngejaga kestabilannya. Jadi kalau ini masih mending sih kayak gini. Nah, ini gue pakai untuk primary tripod gue, karena tripod gue sekarang kan bahannya aluminium dan dia pakai ball head. Ini juga sebenarnya ball head, tapi ini pengen gue ganti jadi video head. Jadi gue bukan cuman beli tripod doang, gue ada satu barang lagi yang ingin gue unboxing di sini. Dan ini isinya, dan kalian bisa lihat. Oke, nah ini dia barangnya. Oke, jadi gue mau jelasin beberapa fitur dari bukan ball head lagi, video head ini. Yang pertama ada di handle-nya. Ini gue paling suka handle kayak gini, dia kecil, compact, tapi dia bisa dipanjangin juga, dia teleskopik gitu. Nah, kayak gini. Ini salah satu tripod lagi video head yang gue suka, karena ya kecil, compact, tapi dia bisa dipanjangin juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen juga, ini salah satu yang terbaik menurut gue. Terus yang kedua adalah dia di sini ada dua panning ya. Pertama yang di bawah sini. Jadi kalau misalkan kalian mau mengubah arah kanan kiri bisa di sini, karena ini bisa muter nih. Nah ini ya bisa muter di sini satu. Sama ada satu lagi di atas ini. Tuh. Nah, yang di atas ini spesifik banget. Gua incer ini karena apa? Karena kamera gua semuanya itu pakai catch dari small rig. Catch dari small rig itu kan bagian bawahnya, bagian bottomnya itu kan udah Arco Swiss plate ya. Jadi kebanyakan video head sekarang dia biasanya ke arah depan gini kan. Biasanya ke arah depan gini biasanya. Nah, ini karena bisa disampingin kayak gini. Jadi gue bisa langsung taruh kamera yang udah ada udah ada catch dari small rig, langsung taruh. Gue nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai ininya lagi nih, nggak perlu pakai apa sih, Arco Swiss plate-nya lagi. Jadi itu bakal save time daripada harus masang beginian lagi kan, masang plate-nya lagi. Ditambah lagi ya, ini paling gue pakai kalau misalnya gue mau pakai vertikal, jadi tinggal taruh di sampingnya aja, terus ya udah langsung vertikal, jadi nggak perlu menggok-menggokin lagi kayak pakai ball head. Nah, yang jadi pertimbangan lagi adalah ini bawahnya dia skrunya 3/8 ya, bukan 1/4. Jadi kayak misalkan tripod yang tadi, yang ini nih, dia kalau misalkan gue lepas, oh ternyata ini udah 3/8. Cuman ada beberapa tripod yang dia atasnya itu pakai 1/4. Jadi kalau misalkan atasnya 1/4, kalian butuh adapter lagi dari 3/8 ke 1/4. Contohnya kayak gini. Cuman karena berhubung ini tripodnya udah 3/8, jadi kalian nggak butuh adapter lagi. Kalian tinggal masukin aja lagi ini ya. Putar. Oke, pastikan semuanya udah kenceng. Ini mungkin gua arahin ke arah sana aja ya. Oke, sebenarnya ini ada saingannya. Dia dari Ulanzi U190. Tapi kenapa gue tetap milih dia? Pertama karena atasnya ini bisa diputar ya. Tadi karena gue pakai rig dari small rig, jadi gue ya udah terjebak oleh sistem mereka. Dan ini bisa diputar-putar, jadi gue bisa langsung naruh
kamera tanpa harus pasang plate-nya lagi. Ditambah lagi kalau yang Ulanzi itu dia sebenarnya bisa nahan lebih banyak. Dia bisa payloadnya kalau nggak salah 10 kilo, sementara ini 5 kilo doang. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat gue lihat di review orang-orang, katanya yang ini lebih smooth, sedangkan kalau yang Ulanzi itu kurang smooth dibanding yang ini. Terus sebenarnya yang Ulanzi itu kan dia lebih compact, lebih lebih kecil. Tapi gue nggak suka handle-nya karena handle-nya nggak bisa dikecilin kayak gini. Ini kan enak banget nih, kecil gini dong. Apalagi kalau misalkan gue setupnya cuman Sony FX30, cuman satu itu doang. Dan alasan kenapa gue akhirnya milih ini dibanding ball head, karena you see, ball head itu menurut gue terlalu bebas ya gerakannya. Jadi kayak misalkan kalian cuma mau ke depan doang, there's a chance, ada kemungkinan bahwa bakal menggok juga. Sementara kalau ini kan kalau misalkan mau menggok mau nengok ke bawah lah istilahnya, ini kan cuma gini ya, set. Nah yang lainnya nggak terpengaruhi. Kalau misalkan ini udah di lock, panningnya dia di lock, udah tinggal naik turun aja, sisanya diem. Jadi menurut gue untuk video ini lebih terkontrol. Paling yang ball head ini bakal gue pakai untuk ke kamera kedua gue. Jadi misalkan kayak sekarang kan ini gue sebenarnya masih pakai ball head ini. Nah itu gue settingannya agak ribet, soalnya kayak misalkan gue tadi kan udah set yang angle kayak gini ya. Sebelum itu kalau harus gue setting tuh harus lurusin lagi, ngeliat bubble-nya lagi. Terus kalau misalkan mau agak menggok ke kiri, harus vertikalnya tetap harus diatur lagi. Jadi nggak bisa langsung kayak belok set gitu, nggak bisa. Jadi mungkin ball head cocoknya untuk mungkin ke kamera kedua, karena ya kamera kedua setahu gue sih biasanya kreatif ya angle-anglenya. Jadi mungkin nih gue coba aja kali ya di sekarang. Bentar, sebuah informasi dari YouTuber atau profesional ya. Kalau pakai tripod, utamakan atas dulu yang dilebarin, jangan bawah dulu. Karena ininya lebih besar, jadi dia bisa ngasih keseimbangan yang lebih bagus lagi. Kalau misalkan yang bawah kan dia dari besar tiba-tiba ke kecil, nah itu bisa mengganggu keseimbangan. Jadi kalau mau sturdy, mau kokoh, utamakan yang atas dulu, yang bawahnya belakangan. Tapi ya emang agak ribet sih kalau misalkan kita kurang tinggi harus ke bawah lagi, ngangkat lagi. Tapi ya for the effort. Oke, nih gue coba naikin contoh aja gitu ya. Nah ini gue ada Sony A6700, udah gue kasih base plate. Dia bukan full rig ya, gue kasih base plate sama top mount aja, karena yang full rig itu menurut gue berlebihan untuk kamera ini. Karena buat video juga ini kan gampang overheat ya. Jadi menurut gue base plate sama top mount aja udah cukup. Nah ini karena bisa diputar, jadi kan tinggal set, masukin, kencengin. Gue cobain jadi big cam. Big cam bukan sih kalau kamera kedua tuh, kalau nggak salah ya. Ini coba gue nyalain. Oke, ya ini sebagai contoh aja. Jadi sekarang gue ada dua kamera ya. Pertama kamera ini sama kamera ini. Jadi harusnya tripod ini jadi kamera utama gue di sini, dan tripod yang gue sekarang pakai itu karena ball head. Jadi gue pengen dijadiin sebagai tripod kedua untuk kamera kedua gue, karena ya angle-nya harusnya dia lebih kreatif. Kan biasa aja big cam itu kan biasanya suka nengok ke atas, miring gitu, atau enggak kesini gitu kan. Jadi menurut gue ball head it's very good, apalagi untuk fotografi it's very good, karena ya dia bebas gerakannya. Kalau yang ini lebih terkontrol. Jadi kalau untuk video gue saranin untuk pakai yang video head ini. Untuk fitur lainnya di sini ada quarter inch hole, lubang screw di sini nih, di sini. Sama ada di video headnya juga di sini nih. Jadi kalian kalau misalkan mau naruh aksesoris kayak misalkan lighting, monitor, kalian bisa. Jadi contohnya ini gue ada Ulanzi VGIM VL196, kalau nggak salah namanya, panjang banget memang. Jadi kalau misalkan gue pengen taruh, ya tinggal dimasukin aja. Jadi dia bisa jadi aksesoris tambahan. Ini gue pakai magic arm dari small rig juga. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ya, nah di sini set gini ya, bisa jadi lighting tambahan. Nah
Ini bisa jadi lighting tambahan buat kalian kalau mau syuting. Jadi ini sangat berguna banget. Cuman kalau misalkan kalian pengen ini yang ngikutin lighting yang ngikutin kamera, ada di ball headnya juga. Ball headnya si small rig ini. Nah ini ya, jadi kalau kalian pengen lighting yang ngikutin ke arah kamera, kalian bisa banget tambahin ke video headnya. Jadi kalau misalkan kita ke atas, dia juga ikutan ke atas. Kalau kita ke samping, dia ikutan ke samping. Jadi ada dua di sini. Pertama dari si tripodnya sendiri, lubang skrunya, sama dari si video headnya ini, lubang skrunya 1/4 inch itu. Jadi ya menurut gue itu fitur yang sangat membantu sekali kalau misalkan kalian mau syuting di dalam ruangan. Kalian bisa naruh apapun itu, kayak misalkan tadi ini lighting, atau misalkan monitor, atau misalkan bercabang gitu ya, mau satu lighting satu monitor, atau bahkan teleprompter. I don't know dia kuat apa enggak, ya eksperimen aja. Ini gue lepas dulu, terus gue pasang lagi. Ada satu hal lagi fitur dari si ball head ini, ball head lagi, kenapa sih ball head dulu, video head ini. Jadi di atas dari lock tiltnya ini, dia ada lock lain kayak gini ya, set ke atas gini. Mana sih? Oh ini nih, ini kecil kayak gini. Ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk balancing dari si atasnya ini. Jadi atasnya ini bisa kalian maju mundurin. Jadi misalkan kalian punya lensa yang gede banget ya, lensa yang panjang gitu, itu kan pasti bakal front heavy, bakal berat di depan. Jadi cara ngebalancingnya adalah kita buka locknya ini, terus kita mundurin. Ya walaupun gak seberapa, tapi menurut gue itu salah satu usaha small rig supaya kita tetap bisa nyaman pakai video headnya mereka, karena bisa di balance gitu. Jadi ya menarik, tapi kayaknya gue nggak akan butuh ini. Jadi gue balikin ke tempat dia semula. Untuk dari segi harga, yang tripod ini ya, yang Ulanzi MT60 ini gue beli di harga 1,6an. Ntar gue share detailnya di deskripsi. Terus untuk yang small rig ini dia juga di harga 1 jutaan. Sebenarnya sih agak mahal, but I believe the quality is very good from small rig. Apalagi hampir semua cage kamera gue dari small rig, dan banyak parts juga dari small rig, dan mereka emang punya quality yang bagus. Jadi gue sangat rekomen kedua ini. Gue beli berarti total di harga 3 jutaan ya berarti ya, untuk video sama untuk video head sama tripodnya. Kalau nggak salah untuk tripod kayak gini ya, carbon fiber atau sudah video head, itu biasanya ya paling murah di harga 2 jutaan. Tapi kualitasnya nggak sebagus ini, fiturnya nggak sebanyak ini. Apalagi ball headnya yang ini kan, ball head lagi video head yang kayak gini nih, fiturnya udah banyak banget. Oke, mungkin kita coba tinggiin lagi ya. Oke, nah ini kalau misalkan udah semua kakinya udah gue renggangin semua, udah gue buka semua. Ini gue naikin sedikit, cuman 3 jari. Gue nggak tahu berapa sentimeter yang jelasnya. Yang jelas gue naikin sedikit. Jadi untuk masalah sturdy apa enggak, ini cukup sturdy sih. Cuman emang yang center column ini gue nggak rekomendasiin banget, karena ya mungkin kalau misalnya kalian kencengin lagi kali ya, bisa cukup sturdy kalau misalkan kalian kencengin banget ininya, locknya. Kalau misalkan kalian naikin lagi, oke, paling tinggi gini ya, set, terus kita kencengin. Ini gua arahin ke bawah dulu. Nah ini kalau misalkan kalian mau dari top angle kayak gini ya, kalian bisa kayak gini. Apakah dia bakal oglek? Ya, masih tetap agak oglek. Jadi gue jadi gue nggak menyarankan kalian untuk sampai paling atas banget. Paling ya setengahnya lah. Kita coba setengahnya deh. Setengahnya di sini mungkin ya. Ini gue atur lagi.
Nah kalau untuk setengahnya masih agak kerasa ininya ogleknya, tapi menurut gue it's much better. Mungkin kalau misalnya kalian mau full tenaga nguncinya kali ya, kita coba. Nggak ngaruh, mau sekenceng apapun kalian ngunci nggak sengaruh itu, karena tetap aja oglek. Jadi ogleknya parah enggak sih, ini cukup sturdy kok. Mau kalian sentil-sentil kayak gini juga mereka dia masih tahan, tapi ya secukupnya aja lah. Mungkin segini. Set. Nah mungkin kayak gini aja udah cukup. Jadi is it worth it? Of course, apalagi kalian kalau misalkan ingin mencoba sebuah tripod carbon fiber di harga murah. Kalau misalkan kalian biasa udah biasa pakai tripod aluminium, terus pengen nyoba gimana sih rasanya tripod carbon fiber, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan dari kalian, tripod ini. Dan untuk ball headnya sendiri gua coba ya, mungkin kalau misalkan gua panjangin handle-nya mungkin kontrolnya lebih bagus. Oke, ada beberapa parts yang dia nggak smooth ya. Jadi ada beberapa ya, kayak misalkan beberapa derajat dia kayak smooth, tapi di satu titik kayak lo kok tiba-tiba nyangkut gitu. Tapi untuk masalah tiltingnya ini smooth banget loh. Nih ya, kalau misalnya dari samping, tiltingnya ini smooth banget. Set. Dan dia ada counternya juga. Nah, kalau dilepas kayak gitu ya, kalau video head selalu kayak gitu, dilepas lagi. Nah, cuman mungkin yang jadi masalah adalah di bagian pendingnya. Nah sini nih, nah tuh ngelok dia, nggak tahu. Jadi harus agak dilonggarin lagi nih ya, pending ngeloknya. Ya mungkin kekurangannya itu aja sih. But then again, sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Kalau gue ya karena gue cuman ada di dalam ruangan ini doang, dan gue pakai nggak keluar dari ruangan ini lah istilahnya, ya gue nggak apa-apa sih. Apalagi ininya kan kecil, compact ini ya handle-nya. Jadi ya I don't actually mind. Apalagi kalau misalkan ini cuman gue taruh terus gue diemin. Jadi menurut gue masih worth it aja sih untuk gue. Jadi ya mungkin segitu aja bukan review sih, lebih ke first impression dan unboxing kali ya. Unboxing dan first impression. Gimana menurut kalian? Apakah ini worth it? Jadi ya mungkin segitu aja dari gua. I'll see you in the next video kalau ada. Bye.